Hari ini kita akan membahas salah satu perkembangan paling panas di kawasan Asia. Amerika Serikat mengerahkan kapal induk nuklir USS Nimitz ke Laut Cina Selatan, dan ini langsung memicu amarah besar dari Cina. Apa arti langkah ini bagi stabilitas kawasan? Apakah ini hanya show of force biasa? Atau langkah nyata menuju kemungkinan konfrontasi langsung antara dua kekuatan militer terbesar dunia? Kita bahas tuntas, dan seperti biasa, tonton sampai akhir biar nggak ketinggalan konteks lengkapnya. USS Nimitz bukan kapal sembarangan. Ini adalah kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Berkapasitas lebih dari 70 pesawat, termasuk jet tempur IA-18G Growler dan FA-18 Super Hornet. Ia adalah simbol kekuatan global Amerika dan kini berada langsung di jantung kawasan yang paling diperebutkan di Asia, Laut Cina Selatan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat bahkan menyebut kehadiran Nimitz dengan caption dramatis, "Bringing the Heat". Tujuannya jelas, memproyeksikan kekuatan, meyakinkan sekutu, dan menegakkan hukum internasional. Cina tidak tinggal diam. Melalui Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA, mereka mengecam keras langkah Amerika Serikat ini. Pernyataan resmi mereka menyebut kehadiran Nimitz sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan keamanan nasional, tindakan yang merusak perdamaian regional, provokasi terang-terangan terhadap Cina. Beijing menganggap Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatannya berdasarkan Nine Dash Line, peta lama yang mengklaim hampir seluruh wilayah laut itu. Namun, pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag telah menyatakan bahwa klaim Nine Dash Line tidak memiliki dasar hukum. Namun, Cina menolak putusan tersebut dan terus membangun infrastruktur militer di pulau-pulau sengketa, termasuk landasan pacu militer, radar canggih, dan bahkan pelabuhan kapal selam. Inilah yang membuat Amerika dan banyak negara Asia Tenggara makin khawatir. Amerika menyatakan bahwa kehadiran USS Nimitz adalah bentuk komitmen terhadap kebebasan navigasi dan hukum internasional, dukungan terhadap negara-negara Asia Tenggara yang merasa ditekan oleh klaim Cina, dan sinyal kuat bahwa tidak akan membiarkan Cina mendominasi kawasan strategis ini. Seorang juru bicara Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan, Laut Cina Selatan bukan sekedar laut, ini adalah salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Dengan nilai lebih dari 3 triliun dolar per tahun, sumber kekayaan alam besar termasuk minyak dan gas bawah laut, dan posisi strategis militer bagi siapapun yang mengendalikannya. Tidak heran jika Cina membangun pangkalan militer di sana. Amerika memperkuat patroli FONOPS atau Freedom of Navigation Operation, dan negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia terus menyuarakan kekhawatiran mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan meledak menjadi konflik bersenjata? Jawabannya belum tentu, tapi sinyalnya makin kuat. Amerika ingin mengirim pesan ke Cina, jangan coba-coba mendikte wilayah ini. Sementara, Cina menganggap kehadiran Amerika Serikat sebagai pengganggu yang memprovokasi. Jika komunikasi gagal dan insiden kecil terjadi, misalnya tabrakan kapal patroli atau peluncuran misil peringatan, konflik bisa saja pecah, bahkan secara tidak sengaja.
Saat ini Laut Cina Selatan menjadi semacam panggung tegang di mana kekuatan besar saling menatap dan negara-negara kecil hanya bisa berharap konflik tidak meledak. Tapi yang pasti, setiap langkah, setiap kapal, dan setiap pernyataan punya dampak besar.